Melalui setiap firman-Nya kita memperoleh kelegaan, kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh penghibur. Jangan sekalipun kita mengatur waktunya Tuhan. Kita yang harus ikut waktunya Tuhan untuk dekat terus dengan Tuhan. Apapun permasalahan kita saat kita memandang wajah Tuhan, semuanya akan terlihat penuh sukacita, penuh cahaya hidup.
kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di bumi ini Tuhan, atas hidup kami. Kami percaya perjanjian-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu ajaib dalam hidup kami. Engkau membawa kami dari waktu ke waktu, berjalan dalam kebenaran, dan kami boleh melihat karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Siapapun kami, apapun persoalan hidup kami hari-hari ini, kami tahu Allah kami Allah yang dahsyat, Allah yang mengerjakan bagian-Mu dalam hidup kami. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami hanya menerima satu pernyataan yang datang dari surga, pernyataan dari firman yang mengubah hidup kami. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami terima firman-Mu yang mengubah hidup kami, yang membentuk hidup kami. Kita semua yang percaya, yang diberkati Tuhan, bersama-sama berkata amin, amin. Silakan duduk kembali. Halo, shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan hidup kita, amin. Dia Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan hidup kita. Kita yakin perjanjian Tuhan itu ada dalam hidup kita dan dikerjakan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama dalam tukar mimbar pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di wilayah 2. Tahun ini saya ada di tempat ini, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama tentang naik level. Amin. Halo. Katakan apa? Naik level. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu rindu membawa anak-anaknya untuk naik level, Bapak Ibu, ya. Orang Kristen yang naik level itu selalu mengerti apa yang sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya, Bapak Ibu, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab dituliskan kepada kita, salah satu orang yang naik level dalam hidupnya yang dituliskan dalam firman Tuhan adalah Abraham, ya. Abraham adalah orang yang naik level. Imannya terus naik sekalipun dia menghadapi berbagai macam hantaman hidupnya, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia terima konfirmasi dari Tuhan bahwa Abraham akan menerima janji Tuhan untuk seorang anak yang dijanjikan Tuhan dalam usia Sarah 90 tahun, Abraham 100 tahun, dia akan melahirkan seorang anak. Dan Abraham berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku percaya, ya. Kemudian setelah mendapatkan anak, Tuhan berfirman kepada Abraham, berikanlah anakmu itu kepadaku sebagai korban bakaran, dikatakan. Dan Abraham selalu berkata, ya Tuhan, aku mau melakukan. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, kemudian Tuhan mengatakan, Abraham adalah orang benar. Apa yang dilakukan oleh Abraham, Tuhan katakan, engkau adalah bapa orang beriman, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama apa naik level dalam hidup kita orang percaya, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita bersama-sama. Nyampe ya. Oh, udah nyampe ya. Oke. Dalam Sakaria pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13, ya. Sakaria pasalnya yang ke-6 ayatnya Sakaria pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Kita baca secara bergantian, Bapak Ibu. Dilihat ya. Dalam Sakaria pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan baca ayat yang genap. Bapak Ibu dan Saudara, baca ayat yang ganjil. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam Sakaria pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab
ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, tundukkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya Allah akan bertangan aku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jalanan bagi orang-orang yang tadinya tamak kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam akan mengutus aku. Bersorak-soraklah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka kau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa itu next level, Bapak Ibu ya? Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan kepada kita bahwa pada waktu itu orang Israel sedang ada dalam tawanan di Babel. Ya, mereka mengalami penderitaan, tekanan, dan mereka hidup dalam satu keadaan tertawan di Babel. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa perintah Tuhan pada masa itu, datanglah sebuah perintah Tuhan, dikatakan bahwa umatnya, yaitu orang-orang Yehuda, diperintahkan untuk meninggalkan Babel dan pergi ke Sion, Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan next level itu dalam konteks ini pergi dari Babel kembali ke Sion. Saudara, apa maksudnya pergi dari Babel dan kita kembali ke Sion? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, coba naik lagi ya. Ini perjalanan hidup orang percaya. Coba lagi. Yang denah tadi, yang denah atasnya mungkin ya. Lagi, ya, lagi. Oke ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa ini berbicara tentang perjalanan hidup orang percaya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini sedang ada dalam sebuah perjalanan hidup. Ya. Dikatakan orang Israel ada di Mesir, ada dalam masa perbudakan. Kemudian berlanjut kepada padang gurun, hidup dalam sebuah ujian, ya. Hidup dalam sebuah tantangan menghadapi berbagai macam kesulitan di padang gurun. Ya. Kemudian berjalan kembali untuk memenuhi sebuah panggilan Tuhan, bahwa orang Israel ada dalam sebuah tempat yang namanya tanah perjanjian. Saudara dikasih Tuhan, apa itu tanah perjanjian? Tanah perjanjian berbicara tentang penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Mereka diberkati, mereka hidup di dalam sukacita. Ya. Kalau kita lihat perjalanan orang Israel dari padang gurun menuju ke tanah perjanjian, mereka mengalami hidup yang penuh sukacita kemenangan. Bangsa-bangsa dikalahkan. Saudara, apakah perjalanan kita berhenti sampai kepada tanah perjanjian? No, Bapak Ibu, tidak. Ya.
Alkitab berkata kepada kita, kita masih lanjut lagi perjalanan hidup kita orang percaya, hidup di dalam satu waktu, di dalam kehidupan yang namanya Gunung Sion. Ya. Apa itu Gunung Sion, Bapak Ibu? Gunung Sion adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebagian besar orang Kristen berhenti dalam tanah perjanjian. Mereka hidup dalam perjalanan lepas dari perbudakan, lepas dari satu hal yang membuat hidupnya itu terkungkung. Ya. Kemudian dia menang dari segala godaan dan sampai satu tahap tanah perjanjian. Kadang kita berhenti di situ. Tetapi Alkitab sekali lagi, firman Tuhan saya dan saudara yang saudara baca, kita tidak berhenti sampai satu tahap di dalam tanah perjanjian. Ya. Tetapi hal firman Tuhan berkata kepada kita, kita sampai kepada satu tempat yang namanya Gunung Sion, Bapak Ibu. Ya. Gunung Sion, perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur dengan pemimpin-pemimpin di GSJA yang mencanangkan setiap hari berdoa 1 jam dan merenungkan firman Tuhan minimal 2 pasal dalam perenungan kita. Mengapa Bapak Ibu? Kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita melakukan kehidupan yang seperti itu, hidup kita akan berubah. Amin. Hidup kita akan mengalami kehidupan seperti Kristus yang dia alami. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, satu waktu kami sedang berdoa, laptop di gereja itu pas rusak. Ya. Kemudian kami berdoa, pada waktu saya berkunjung ke satu ibu, dia keluar masuk rumahnya. Ya. Dia masuk lagi, keluar lagi. Dan dia ngomong gini, hati saya tidak sejahtera. Tuhan berkata untuk memberikan celengan saya ini kepada gereja. Dikatakan. Saudara, ini seorang ibu janda yang dia sudah bertahun-tahun menyimpan uangnya di celengan itu. Ya. Kemudian, Pak, saya mau taat kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena dia hidupnya diubahkan Tuhan. Ya. Kemudian dari kamar dia bawa celengan itu bersama dengan 2 cucunya, saya dan janda itu. Kemudian dibukalah celengan itu Bapak Ibu. Ya. Dan pada waktu dibuka celengan itu, saya sebenarnya tidak sampai untuk menerimanya. Ya. Dan jumlah dari celengan itu 5 juta lebih Bapak Ibu. Ya. Dan semuanya diserahkan kepada Tuhan. Saudara, ketika hidup kita memberikan diri kita bertumbuh di dalam iman, kita sampai satu tahap kita berjumpa dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan, ketika Tuhan berbicara, kita seperti Abraham, ya Tuhan. Saudara, ini perjumpaan dengan Tuhan. Betapa indahnya jika orang percaya, jika kita anak-anak Tuhan, jika kita sebagai umat pilihannya, kita ini setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kita tidak akan diperhamba oleh apapun dalam hidup kita ini ketika kita ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga dalam kehidupan kita tidak sampai hanya berhenti di sini. Pada waktu kita diberkati, kita tidak berhenti, kita tidak puas, tetapi kita akan lanjut terus. Kita bersekutu, kita berikan hidup kita, firman itu membentuk hidup kita. Setiap hari kita merenungkan firman, setiap hari kita berdoa, kemudian kita melakukan itu. Dan prakteknya adalah kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Ya.
kedagingan itu membuat kehidupan kita kadang sakit. Tetapi itulah ujian untuk kita sampai dalam satu tahap melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan lihat bersama-sama tentang pergi dari Babil, ya, menuju ke Sion, naik level, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara kita semuanya hidup di dalam perjalanan ini, sebenarnya kita ini sedang naik level. Perjalanan kita ini naik terus. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita setiap hari akan naik dan naik, ya, tidak akan turun lagi. Kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, apa yang dimaksudkan tentang naik level? Ya, pergi dari Babil menuju ke Sion. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, yang pertama keluar dari Babil kembali ke Sion itu adalah menjadi biji matanya Allah. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya dan saudara adalah biji matanya Tuhan. Amin. Halo. Saya dan saudara adalah biji matanya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 berkata kepada kita, dalam ayat yang dituliskan kepada kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan kepada kita bersama-sama, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang dikatakan dalam ayat ini bangsa yang terpilih. Dalam ayat yang ke-8 Sakaria pasal yang kedua tadi berkata kepada kita, kita ini adalah biji matanya Tuhan. Dikatakan kepada kita, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bapak Ibu Saudara, banyak kali ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam hidup kita, kita ini merasa bahwa hidup kita ini kecil, ya. Kita merasa hidup kita menderita, ya. Kita merasa hidup kita ini hina, tidak berharga, ya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa dalam hidup kita orang percaya, berbicara tentang naik level, engkau harus mengimani bahwa saya dan saudara adalah biji matanya Tuhan, ya. Saudara, kita punya biji mata. Kita itu selalu menjaga, memelihara. Saudara, dikatakan kepada kita dalam ayat ini dituliskan dengan jelas, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara dipilih oleh Tuhan. Ya. Saya bukan latar belakang dari orang Kristen, Bapak Ibu, ya. Saya menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu saya belum Kristen, ya. Kemudian kami bersepakat bersama-sama, mari kita berdoa untuk orang tua kita, ya. Dan puji Tuhan, ketiga anak daripada orang tua saya semuanya sekarang menjadi hamba Tuhan, ya. Ya. Satu yang mengembalakan GSCA di Nganjuk, di Sawahan. Yang kedua saya yang ketiga pelayanan di GBI Depok, Bapak Ibu, ya. Nah, saudara, dikatakan saya meyakini bahwa saya adalah biji matanya Tuhan. Saya terpilih, ya. Dan kami bersyukur bahwa kami adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus meyakini dalam kehidupan kita. Dikatakan kepada kita dalam ayat ini dituliskan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa tugasnya imamat, imam, Bapak Ibu? Setiap hari berdoa, Bapak Ibu, ya.
Imam kita ini adalah imam-imam yang setiap hari berdoa. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita bukan kepunyaan dunia ini. Kita bukan kepunyaan penguasa dunia ini. Kita ini kepunyaannya Tuhan. Ya. Kalau kita ini kepunyaannya Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita ini akan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan diawasi oleh Tuhan. Kita ini akan dilindungi oleh Tuhan. Kita ini akan terpelihara. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud, yang pada waktu dia menghadapi berbagai macam tantangan persoalan dalam hidupnya, dikudeta oleh anaknya sendiri, diancam oleh pasukannya Saul, dia berkata, Tuhan adalah penolongku, ya. Tuhan adalah gunung batuku, ya. Dia perlindungan hidupku. Mengapa Bapak Ibu? Dia tahu bahwa dia biji matanya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, naik level berbicara tentang kita adalah biji matanya Tuhan. Ya. Kita harus yakin, kita percaya dalam hidup kita ketika kita menghadapi apapun persoalan dalam hidup kita. Katakan, aku biji matanya Tuhan. Aku dipelihara, ya. Aku terpelihara, aku terjaga, aku ditetapkan untuk menjadi miliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki iman yang sama seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, maka engkau adalah orang yang dijagai oleh Tuhan, yang dipelihara oleh tangan Tuhan yang kuat di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, keluar dari Babil kembali ke Sion itu berbicara tentang kita berhenti berbuat dosa. Ya. Sebab kalau kita lihat bersama-sama, berbicara tentang Babil itu adalah berbicara tentang kehidupan yang berdosa, Bapak Ibu, ya. Nah, Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, ya, ini saya tidak tuliskan secara lengkap, ya. Tetapi kalau kita baca secara lengkap dalam Wahyu pasal yang ke-18, Bapak Ibu bisa membuka di dalam Alkitab saudara atau tab saudara, ya. Dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat 1 mulai dikatakan demikian, firman Tuhan berkata kepada kita. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-18 tentang berbicara tentang Babil. Dikatakan demikian. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Yang kedua, dan ia berseru dengan suara kuat, katanya, sudah rubuh Babil, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat ketiga, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita menemukan bersama-sama berbicara tentang Babil. Babil berbicara tentang roh dunia, berbicara tentang roh cabul, roh najis yang sedang menguasai dunia ini. Bahkan ayat yang ketiga dikatakan kepada kita, bangsa-bangsa meminum daripada hawa nafsunya. Itu kehidupan yang cabul. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya tayangkan bersama tentang perjalanan hidup kita di Mesir, itu berbicara tentang perbudakan. Ketika saudara dan saya masih
memiliki produk dosa, menghasilkan produk dosa setiap hari, berarti perjalanan saudara masih di Mesir. Saudara masih hidup dalam perbudakan. Sehingga kalau kita lihat dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita, dari Mesir menuju ke satu tempat padang gurun kita diuji, kemudian sampai ke tanah perjanjian, sampai kita ini bertemu dengan Tuhan di Bukit Sion. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam ayat ini dituliskan kepada kita bahwa Babil berbicara tentang kehidupan dunia, kehidupan yang penuh dengan dosa. Ya. Hidup di zaman ini kita bagaikan hidup pada masa Sodom dan Gomora, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka di HP saudara, apa saja bisa saudara lihat. HP saudara bisa membuat saudara ini bertemu dengan Tuhan, kalau saudara setiap hari baca firman Tuhan. Ya. HP saudara juga bisa membuat saudara jauh dari Tuhan, bahkan engkau mengalami kehancuran ketika engkau melihat hal-hal yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membuka satu tayangan televisi tentang berita seorang anak SMP di Surabaya menjadi kepala germo, Bapak Ibu, dengan online. Mengerikan, Bapak Ibu, ya. Dunia sekarang ini, ya. Jadi dia sudah mengendalikan dengan media sosialnya. Masih SMP, Bapak Ibu. Dia sudah menghasilkan produk dosa. Mengapa, Bapak Ibu? Alkitab berkata kepada kita dalam ayat yang ketiga tadi berkata, karena semua bangsa telah meminum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya berbicara hidup naik level dalam hidup kita? Ya, naik level itu kita ini berjalan dari satu tahap, dari satu langkah ke langkah selanjutnya, kehidupan naik levelnya, Bapak Ibu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca di dalam Kolose, Bapak Ibu. Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat kelima dan ayat keenam berkata demikian. Dalam surat Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan sampai ayat itu ya. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan kepada kita dalam ayat ini, dituliskan kepada kita bersama-sama, karena itu apa? Matikanlah. Bukan hidupkanlah, Bapak Ibu, ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, dikatakan, ya. Salah satunya pikiran yang cabul, pikiran yang najis. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita ini mengalami kebesaran Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pernyataan Tuhan dalam hidupnya, dalam kehidupan kita, kita harus berpindah dari Babil menuju ke Sion, ya. Dari Mesir menuju padang gurun dan selanjutnya kepada tanah perjanjian dan Gunung Sion, Bapak Ibu, berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita anak-anak Tuhan, orang percaya, pastikan hidupmu hari ini engkau adalah biji matanya Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Dari waktu ke waktu engkau berjalan sampai engkau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa dalam hidupmu, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu begitu luar biasa
menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada kita orang-orang percaya. Ya. Beberapa bulan yang lalu saya membaptis seorang yang menyatakan diri percaya kepada Tuhan. Dia adalah mantan dari kelompok yang ada di Tanjung Priok, yang setiap hari berkelahi, yang setiap hari membuat kejahatan, Bapak Ibu. Kemudian dia percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu kemudian dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami layani sampai dia dilepaskan, dan sekarang dia bertumbuh dalam iman dan mengalami perubahan yang besar. Sampai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarganya dia heran dengan perubahan dalam hidupnya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kalau kita itu membuka diri kita ini dirubah oleh Tuhan, kita membuka diri kita ini dibentuk oleh Tuhan, kita tidak sadar sesungguhnya kita ini sudah berubah dan orang lain akan melihat perubahan dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, keluar dari Babel berbicara tentang berhenti berbuat dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga yang saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya firman Tuhan berkata kepada kita, yang ketiga, kembali ke Sion menuju ke Babel adalah ada pertolongan Tuhan, saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan, ada pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Yeremia pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-4 dan ayat yang ke-5 berkata demikian, firman Tuhan berkata kepada kita. Dalam Yeremia pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion. Kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian yang kekal, yang tidak dapat dilupakan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat setelah kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Salomo, kerajaan pecah menjadi dua. Kerajaan utara disebut sebagai kerajaan Israel, kemudian kerajaan selatan disebut sebagai kerajaan Yehuda. Dan kedua kerajaan ini tidak pernah rukun. Ya. Dia selalu bertentangan, dia selalu mempertahankan diri, dia selalu menjaga hidupnya untuk dia ini tidak mau bersatu. Saudara, tetapi kalau kita lihat dalam ayat ini, coba Bapak Ibu kita lihat. Ya. Kembali ke Sion. Sion ini adalah sebutan dari kota Yerusalem yang menjadi tempat penyembahan, Bapak Ibu. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan kepada kita, orang Israel dan orang Yehuda dikatakan kepada kita di dalam ayat yang ke-4, Bapak Ibu, dituliskan kepada kita, pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Kemana Bapak Ibu? Dia berjalan menangis, bukan menangisi dirinya, tetapi ini tangisan pertobatan. Ini tangisan dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kalau kita melihat berbicara tentang kehidupan orang Israel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Israel dipulihkan oleh Tuhan dan sekarang tidak ada lagi kerajaan Yehuda dan kerajaan utara, ya. Tetapi kerajaannya satu, Israel, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan kepada kita di dalam ayat ini dituliskan dengan jelas
bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita dengan jelas dalam ayat ini bahwa mereka bersama-sama menangis, menanyakan jalan Tuhan. Mengapa mereka dibuang ke Babel, kerajaan utara dan kerajaan selatan dibuang ke Asur, Bapak Ibu. Ya. Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi pada waktu ini, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam ayat ini, dituliskan kepada kita bersama-sama bahwa akan ada waktunya bagi mereka untuk mereka ini berjalan di dalam pertobatan. Ya. Nah, sehingga ada pertolongan dan kemurahan Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan bangsanya, umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat ini bahwa orang Israel sedang hidup di dalam kehidupan. Dia bertanya tentang Tuhan. Banyak orang akan mencari Tuhan. Bapak Ibu, ketika hari Pentakosta, firman Tuhan berkata kepada kita, ketika itu orang-orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-31, di sana dituliskan kepada kita bahwa selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria, beberapa dari dalam keadaan damai, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak Ibu, janji tentang pemulihan dikatakan itu sedang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Ya. Dikatakan kepada kita dalam Kisah Rasul ini, jemaat sedang dibangun, artinya mereka mengalami satu perubahan kehidupan menuju dalam destininya Tuhan. Ya. Ketika itu dia berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata kepada kita dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31 ini, dikatakan banyak orang mulai mencari Tuhan. Dikatakan kepada kita, selama beberapa waktu jemaat di Yudea dan Galilea, Samaria dan selanjutnya, dikatakan hidup dalam keadaan damai. Saudara, kalau kita ini mengalami satu waktu perjalanan hidup kita ini, kita sampai ke Gunung Sion, maka apapun persoalan hidupmu, kita akan ada dalam keadaan damai. Amin. Kita dalam keadaan damai sejahtera, Bapak Ibu. Ya. Saudara kasih Tuhan, satu waktu saya pada waktu pelayanan di Sirahan, kami sedang diizinkan pada waktu itu seorang yang memiliki tanah yang kami sewa belum selesai waktunya. Dia berkata, hari ini juga tidak boleh dilanjutkan kontraknya dan harus pindah, Bapak Ibu. Tetapi kami tidak pernah mengalami keadaan kekhawatiran dan ketakutan. Hati kami damai. Ya. Kemudian kami katakan dengan hati yang penuh percaya kepada Tuhan. Oke, ya. Kami punya Allah yang besar. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian singkat cerita kami kumpulkan jemaat. Kita tidak boleh lagi pakai tempat ini. Kita harus pindah jemaat. Pindah kemana Pak? Tidak tahu. Ya. Tetapi hati kami penuh dengan damai, dikatakan. Kemudian satu waktu Tuhan berkata demikian. Berpuasa 30 hari. Kami puasa Bapak Ibu 30 hari. Hari yang ke-9. Ada seorang yang datang.
Dengan singkat cerita, dia datang, Pak, saya dengar mau beli tanah gereja ini. Ya, tapi kami tidak tahu beli di mana dan tidak tahu uangnya dari mana. Dan dia berkata, saya belikan. Ya, Bapak Ibu, tahun itu 2003, orang itu sodorkan kepada saya uang 25 juta cash. Ya. Saya tidak kenal orang itu datang pada waktu itu dan pulang. Setelah acara itu dia pulang dan dia kasihkan uang 25 juta. Bapak Ibu, mustahil, ya. Mustahil, ya. Tidak mungkin, ya. Mujizat ketika kita ini hidup di dalam Gunung Sion, Bapak Ibu, ya. Setiap persoalan itu bisa kita lewati, Bapak Ibu, Saudara, ya. Di Sirahan itu sebagian besar adalah juragan tembakau, tidak ada orang yang jual tanah, ya. Tetapi Tuhan bisa adakan. Waktu itu ada seorang yang anaknya di Tangerang, dia mau beli perumahan dan dia punya warisan di Sirahan dan di jalan raya, Bapak Ibu, ya. Di jalan dekat masjid itu, dan dikatakan saya mau jual tanah itu. Saya katakan saya beli, ya. Dan Bapak Ibu kan saya beli dengan dana itu. Dan sekarang berdiri gereja di Sirahan itu. Masih atas nama saya sampai hari ini, ya. Nah, Saudara, saya percaya pengalaman iman saya dan saudara berbeda. Tetapi yang kami tahu, ketika kita hidup dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, kita terus naik level, sampai engkau melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Tuhan akan adakan hal yang mustahil menjadi nyata dalam hidupmu. Percayalah, engkau akan naik level, dan biarkan hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Engkau memberikan dirimu, engkau percaya bahwa Tuhan yang ajaib, yang menolong kehidupan orang lain, Tuhan pun bisa menolong dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita datang dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan akan membawa hidup kita naik level hari ini. Naik level, dan Tuhan itu janji Tuhan. Itu perjalanan hidup kita, yakini. Dan kalau hari ini kita masih mungkin perjalanan hidupmu masih ada di gunung, di padang gurun, Bapak Ibu, percaya engkau akan sampai kepada tanah perjanjian. Percaya engkau akan masuk Gunung Sion, berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Singer saya untuk naikkan suatu pujian. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tutup di dalam ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat lawatan Tuhan. Kami mengucap syukur buat jamahan Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan. Apa yang sudah Tuhan tabur di dalam kehidupan kami akan terus termeterai. Dan kami akan terus tetap berjalan untuk terus naik level di dalam kerohanian kami, di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati jemaat seluruhnya pada pagi hari ini. Kami akan pulang membawa berkat dan sukacita, hadir di tengah-tengah keluarga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Bapak Yosafat, yang sudah Tuhan Kau utus di tengah-tengah kami pada pagi ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya,
cucunya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini ya Bapa, dan pelayanannya yang senantiasa terus membawa jiwa-jiwa untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi hamba-Mu akan Kau pakai dan urapi. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingat pada pagi ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Ada saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami dalam ibadah pagi ini. Biarlah Tuhan Kau akan menolong mereka, Engkau akan menjamah mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan akan mujizat Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat ibadah-ibadah pertengahan minggu, mulai dari doa pagi anak-anak, lansia, kaum muda, wanita, sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau menyertai, Engkau memberkati kehadiran Tuhan yang akan memberkati setiap kami yang hadir ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk kegiatan kaum muda daerah ini ya Bapa. Biarlah Engkau mempersiapkan segala sesuatunya. Terlebih Tuhan, biarlah Tuhan program ini bagi kaum muda daerah Jateng 2 dan DIY akan menjadi program yang benar-benar memberkati, yang membangkitkan semangat anak-anak muda di Jateng 2 dan DIY ini. Biarlah Tuhan Kau akan menolong BPD seluruhnya Tuhan, Kau akan memberkati dan memakai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar apabila kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah sukacita Tuhan terus menyertai kami sepanjang hidup kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Engkau menolong apabila nanti hamba-Mu sore akan rapat. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati rapat ini ya Bapa, untuk kami terus dipakai oleh Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Pulanglah ke rumah masing-masing, dan kiranya damai sukacita Tuhan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan terus mengalir di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mulai pagi, siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin.